Sepak bola Indonesia menghadapi China pada Kamis nanti dan seperti apa kans Indonesia menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan kita bahas bersama dengan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Sudah ada Bung Ignatius Indro, serta pengamat sepak bola sudah ada Coach Justinus Laksana. Selamat malam Bung dan juga Coach. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, Coach Justin dan Bung Indro. Saya mungkin yang pertama langsung saja ingin ke Coach Justin. Coach, ini kalau kita lihat Indonesia versus China bisa dibilang laga hidup mati. Seberapa besar kemungkinan peluang Indonesia kemudian bisa menciptakan kejutan juga di GBK menurut Anda, Coach Justin? Ya, saya rasa kalau kita melihat track record yang baru dengan pelatih baru, itu cukup bagus ya, dari match pertama terus ke match kedua ada progres dan penambahan pemain, walaupun kita kehilangan beberapa pemain, tapi lawan China yang berada di rank papan bawah selisih 3 poin, saya rasa nggak ada alasan untuk kita tidak menang. Dalam arti para pemain udah sadar bahwa ini adalah match hidup mati, jadi kita tidak perlu memotivasi mereka lagi. Mereka adalah profesional top. Mereka tahu sikon seperti apa, ya tinggal mereka harus melakukan di lapangan. Pelatih hanya bisa memberikan arahan. Nah, fighting spirit, disiplin, dan lain-lain ini semua tergantung para pemain. Tapi saya cukup optimis, dan di channel akun-akun lain, channel lain pun saya juga bilang, untuk saya lolos ke babak berikutnya itu 60-70%. 60-70%, Coach, berarti ini melebihi dari target yang disampaikan oleh Prof. Stella begitu ya, bahwa Prof. Stella menyatakan kalau matematisnya begitu, walaupun kita tahu sepak bola bukanlah matematis begitu ya, sekitar 47%. Nah, artinya Coach, apakah kalau kita lihat secara klasemen begitu, ini jaraknya tipis sekali Coach dengan kemenangan atas Cina, Indonesia apakah kemudian bisa membuka juga pintu ke babak selanjutnya? Jadi saat ini apakah benar-benar menjadi momentum untuk Indonesia bagi timnas ini benar-benar datang? Ya, ini grup neraka ya. Bahkan China pun kalau 2 kali menang, mereka masih ada peluang untuk lolos. Cuman kita juga harus tahu Jepang is different cake. Walaupun Jepang turunkan pelapis kedua atau ketiga, kemungkinan besar untuk saya itu calculated loss. Karena hampir semua tim kalah lawan Jepang. Bahkan mereka belum sekali kalah. Nah, yang jadi masalah kan sekarang, apakah kita bisa meraih 3 poin? Kalau kita meraih 3 poin dan Bahrain tidak menang lawan Saudi, kita sudah lolos. Dan peluang itu jauh lebih besar. Nah, maka dari itu saya rasa nggak usah kita hitung-hitungan dulu, tapi kita lihat yang penting kita menang dulu, baru kita melihat sikonnya seperti apa. Intinya nasib itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan tim-tim lain. Jadi para pemain, supporter, pelatih, semuanya harus mendukung, sadar bahwa nasib kita ada di tangan kita sendiri. Nah, setelah China baru kita bicara soal Jepang. Jadi saya rasa sekarang fokus ke China dengan pemain yang ada. Apakah ada perubahan strategi atau tidak? Karena ada beberapa pemain cedera atau nggak bisa main, nggak bisa tampil. Tapi saya rasa pelapisnya itu bisa cukup memadai. Jadi untuk saya nggak ada alasan bahwa kita tidak menang. Oke, artinya jangan sampai faktor keberuntungan dan juga hasil pertandingan dari negara lain ini yang menentukan ya Coach ya. Sebelum kita membahas secara taktikal, Coach, saya ingin ke Bung Indro dulu. Nah, Bung Indro, laga hidup mati Indonesia versus China ini untuk Piala Dunia, Bung Indro dari kacamata supporter, gimana tanggapannya untuk pertandingan kali ini, Bung Indro? Iya, kita sih tetap optimis ya, karena dilihat dari pertandingan pertama di China sih. Ini kita kan bisa menguasai pertandingan ya sebenarnya walaupun kita kalah 2-1. Namun di sini ada yang perlu diperhatikan adalah kembalinya pemain-pemain kunci dari China ya, seperti Wu Lei dan juga Jiang Butai gitu ya. Ini kan pemain-pemain kunci China yang akhirnya bisa kembali bermain di pertandingan kali ini. Jadinya kita harus waspada terhadap pemain-pemain tersebut, dan juga kita jangan mengulangi kesalahan yang sama ketika kita bertemu China ya, bahwa kita kehilangan konsentrasi sehingga kita kebobolan 2 gol. Nah, ini yang kita tidak harapkan terjadi pada pertandingan kali ini. Untuk supporter sendiri kita akan selalu mendukung sebagai pemain ke-12 timnas kita, mendukung dengan apalagi di Gelora Bung Karno ya. Ini adalah kandang kita dan ini adalah kesempatan kita untuk memperoleh 3 poin, Mbak.
Ya, nah, Bung Indro, ini kan dukungan full house di SUGBK ini juga menjadi disebut-sebut jadi salah satu faktor pendukung juga bagi keberhasilan timnas nantinya. Karena memang biasanya atmosfer riuh gemuruh dari para supporter begitu ini sangat mempengaruhi dari mentalitas pemain juga baik timnas maupun dari lawan itu sendiri. Tanggapannya seperti apa? Dan kemudian jika lawan di atas kertas kita tahu Cina meskipun lebih unggul begitu dari Indonesia, akan tetapi kan performanya saat ini memang Indonesia meningkat sementara Cina menurun begitu, apakah nanti GBK dari sisi supporter ini bisa menciutkan Cina? Seperti itu tidak sih, Bung Indro? Iya, itu yang harus diperhatikan juga ya, bahwa dukungan ini jangan menjadi beban bagi pemain timnas kita sendiri ya. Jangan menjadikan beban, nah ini harus menjadikan semangat yang luar biasa, membangun tim, bermain lepas dan juga bermain lebih santai gitu ya. Dan ini yang harus dilakukan oleh pemain-pemain timnas kita sehingga kita tidak bisa kehilangan poin di GBK, dan dukungan ini juga tentunya akan mengganggu pemain-pemain tamu ya yang akan datang ke GBK. Nah ini yang sebagai pemain ke-12 kita akan memberikan segalanya untuk timnas Mbak Nisa. Oke, akan memberikan segalanya. Apakah artinya akan ada hal-hal yang menarik begitu yang akan ditampilkan oleh para supporter, Bung Indro, untuk laga nanti pada hari Kamis? Ya tentunya kita sudah menyiapkan koreografer yang spesial ya untuk mendukung timnas ya. Itu untuk menambah semangat pemain-pemain timnas dan sampai malah menjadi beban terhadap pemain-pemain timnas, dan kita bermain lepas ya pemain-pemain kita hingga mendapat 3 poin sesuai dengan target yang ditentukan, Pak. Oke, secara atmosfer kemudian juga penyambutan ini sangat disambut begitu oleh para supporter baik itu dari timnas maupun lawannya adalah Cina begitu ya dalam laga ini. Kalau begitu saya ingin ke Coach Justin. Ini kalau kita lihat secara komposisi pemain begitu yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Kalau tadi Bung Indro sampaikan kita harus waspada juga terhadap pemain kunci China. Tapi kalau kita melihat dari komposisi pemain yang dipanggil oleh pelatih Kevin Kluivert begitu, Patrick Kluivert, apa tanggapan Anda? Apakah ini cukup seimbang atau tidak, Coach Justin? Ya, saya rasa kalau kita melihat kualitas pemain kita, naturalisasi maupun yang dari Liga 1 itu sangat variatif ya. Kita memiliki beberapa pemain yang kuat dari sisi speed yang mungkin kita butuhkan, pemain berpengalaman seperti Lili Pali dan juga Egy yang lagi cetak banyak gol di klubnya. Walaupun nggak ada Reinders, Dean James masih bisa bermain, Sananta bisa mendampingi si Ole Romani seandainya kita ketinggalan. Jadi banyak variasi yang bisa dilakukan, mau main 3 back, 4 back, 4-3-3, 4-4-2. Variasi ini ada, tapi saya rasa karena Patrick Kluivert tidak pernah atau belum memiliki uji coba, saya rasa kemungkinan besar akan bermain seperti squad yang pada saat mereka bertanding melawan Bahrain, yaitu dengan 3 back. Pertanyaan saya berikutnya adalah apakah dia berani membangku cadangan Max Hilgers? Max Hilgers adalah pemain muda yang lagi naik daun di Belanda, lagi top, kemungkinan besar pun dia akan hijrah ke klub yang lebih besar daripada di Twente. Tapi kita juga tahu bahwa dengan Justin Itzes dan dengan Rizky Ridho itu chemistry-nya sudah dapat. Nah ini yang saya pengen tahu perubahan apa yang dilakukan. Karena lini tengah untuk saya itu udah fix. Calvin sama Verdong sama Dix di sayap kiri kanan. Di tengah Joey sama Tom Haye. Di depan Ole Romani yang dia pertanyakan siapa yang ditaruh di belakangnya. Bisa, kalau saya akan menaruh Jakob Sayuri karena dia memiliki speed yang mungkin kita butuhkan pada saat transisi. Tapi juga Dean James yang punya jam terbang cukup bagus. Lili Pali eventually bisa masuk sebagai subs. Atau mungkin dia memasang Egy agar biar bisa mendukung Ole Romani lebih ofensif lagi. Jadi variasi-variasi ini kita nggak tahu apa yang dilakukan. Apakah Indonesia langsung all out ngepress seperti lawan Bahrain atau lebih bertahan, dan China seperti apa? Saya nonton 3 pertandingan dari China, 3-3 itu berbeda. Ada yang parkir bis, ada yang sangat terbuka. Jadi plan A, plan B, plan C ini harus dimiliki oleh Patrick Kluivert.
Tapi secara kualitas, kalau saya bilang, kalau kita main tegang, dan saya setuju apa yang Bung Indro tadi katakan, jangan masuk ke lapangan dengan beban. Ini bukan beban, mereka harus main lepas, mereka harus percaya diri tinggi bahwa kita bisa meraih 3 poin. Dengan dukungan supporter yang luar biasa, yang kita butuhkan, harusnya seandainya tidak ada kartu merah, penalti, bunuh diri, hal-hal seperti itu, kalau semua berjalan normal, harusnya kita bisa meraih 3 poin. Bahkan kalau kita ketinggalan pun, Patrick Kluivert masih banyak pilihan untuk merubah strateginya. Iya, karena memang beberapa kali terlihat dari pelatih Patrick Kluivert begitu ya, ini mengubah formasi. Nah, apakah secara strategi menurut Anda prediksinya bagaimana Patrick Kluivert akan menggunakan strategi yang mana? Apakah seperti yang seharusnya Indonesia bermain lebih agresif di awal, atau memang harus justru lebih sabar untuk memanfaatkan celah terlebih dahulu nantinya yang didapatkan dari China? Ya, saya rasa kalau kita bandingkan China dengan Bahrain, saya merasa Bahrain selevel di atas China lah, walaupun sekali lagi saya tidak meremehkan China sama sekali, tapi saya rasa kita harus bisa mengurung mereka. Hanya berdasarkan match yang pertama, kita harus waspada dengan counter attack. Jadi saya nggak yakin untuk merombak ini menjadi 4-3-3. Bisa, sangat bisa. Kalau seandainya 4-3-3, Rizky Ridho akan di kanan, Rizky Ridho akan di kanan, Kelvin Verdong di kiri, atau Kevin Dix di tengah, Hilgers dan Itses. Nah, pertanyaan kan siapa yang bermain di tengah? Apakah Kevin Dix atau siapa? Jadi variasi ini banyak sekali yang bisa ditunjukkan. Hanya kalau saya bilang, mending teruskan kerjaan atau permainan atau line up yang sudah diturunkan pas lawan Bahrain. Di situ sudah terbukti bahwa kita menguasai pertandingan. Di babak pertama, Bahrain itu nggak dapat peluang sama sekali. Cuman yang jadi masalah adalah, ini juga menjadi PR buat Patrick Kluivert. Beberapa pemain kita tidak bisa beradaptasi dengan kelembapan 85%. 80-85%. Kelihatan pada saat lawan Bahrain di babak pertama, Kelvin Verdong, Ole Romeni, Tom Haye mukanya sudah merah semua. Nah, ini menjadi PR bahwa dia harus adaptasi. Ada kemungkinan beberapa pemain pentingnya akan diganti di babak kedua. Ini juga berpengaruh terhadap strategi kita di babak kedua seperti apa. Cuman tergantung lagi terhadap skor di babak pertama seperti apa. Nah, variasi ini saya rasa saya nggak yakin dimiliki oleh China, tapi itu kita miliki. Jadi kalau ditanya line up-nya seperti apa, saya nggak tahu. Yang tadi saya katakan itu keinginan saya adalah bermain 3-4-3. Oke. Ya, baik. Dengan Rizky Ridho, Justin dengan Itses. Ya, menarik sekali karena memang kalau kita lihat kita juga tidak bisa begitu ya meremehkan China, karena China juga dikenal dengan serangan balik yang cepat begitu, coach. Kemudian juga pemain-pemain depannya yang punya fisik kuat. Nah, kalau kita lihat dari dua faktor itu, coach, apa yang kemudian harus diantisipasi oleh pemain kita dan bagaimana kemudian seharusnya timnas mengatasinya, meredamnya? Seperti apa, coach, dari dua aspek tersebut? Terutama transisi ya. Jadi 3 pemain ini jangan terlalu maju ke depan, belajar. Hanya pemain tengah dan ke depan itu bisa lebih rapat. Jadi pemain tengah itu lebih rapat ke lini depan, sehingga Ole dan dua pemain belakang itu mendapatkan dukungan dari Joy maupun Tom Haye. Di samping itu Kelvin sama Verdong, Dix sama Verdong bisa lebih maju ke depan, sehingga kalau seandainya kita kehilangan bola masih ada 3 pemain belakang yang bisa mengcover. Jay Itses sama si Rizky Ridho dan Justin memiliki speed yang lebih bagus. Nah, disinilah butuh chemistry. Maka dari itu saya prefer Max Hilgers dicadangin, Rizky Ridho yang main. Karena 3 pemain ini lawan Bahrain sudah menunjukkan memiliki chemistry yang luar biasa, dan harusnya mereka bisa mengantisipasi counter-counter dari China. Tapi dari babak awal, dari detik awal, kita harus berani mengambil inisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Oke, dengan mencetak gol terlebih dahulu ini akan kemudian juga berpengaruh begitu ya terhadap mentalitas dari lawan kita, dari China, begitu Kak Koci? Betul, dan juga untuk pemain kita, kalau kita bisa unggul 1, dapat mungkin 2-0 dengan dukungan dari supporter yang sangat penting, percaya diri kita lebih meningkat. Mungkin di babak kedua bisa lebih kita yang mengincar counter attack. Dan China
memang harus kita respect, tapi ini tim bukan tanpa alasan mereka berada di rank papan bawah kan. Jadi ini bukan tim Jepang, ini bukan Australia, bahkan ini bukan Saudi. Ini anak China di mana kita bisa mengalahkan mereka berkat kualitas kita, tapi tetap kita harus respect mereka. Oke, kemenangan atas Cina seharusnya ini menjadi harga mati untuk timnas Indonesia. Saya ingin ke Bung Indro, kalau dari sisi kacamata supporter, Bung Indro, lantas pemain mana, pemain siapa kemudian yang sudah terpilih begitu oleh Patrick Kluivert, mana yang paling diunggulkan oleh para supporter saat ini? Iya, saya pikir kan kelemahan dari timnas kita ini adalah penyelesaian akhir ya. Namun kalau kita melihat penyelesaian akhir ini bisa ditutupi misalnya dengan pemain-pemain seperti Lily Pali gitu ya. Setelah Egy Maulana ini bisa dilakukan, dicoba. Lalu kemarin dari TC di Bali penampilan keduanya juga cukup baik gitu ya. Ini bisa dicoba ya untuk menutupi kelemahan kita, karena memang dari beberapa pertandingan sebelumnya ini penyelesaian akhir menjadi PR bagi kita. Apalagi juga mental para pemain harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert. Bagaimana misalnya kita berkaca pada pertandingan melawan Australia ketika gagal melakukan penalti, ini mental kita down ya, dan kita kalah 5-0. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh Patrick Kluivert, harus bisa mengembalikan mental pemain kita apapun yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang saya harapkan bisa diuji coba oleh Patrick Kluivert, Vanessa. Oke, baik, tapi kalau dari sisi supporter begitu ya, apa kemudian arti lolos ke Piala Dunia untuk Bung Indro? Dari sisi supporter seperti apa buat supporter timnas yang sudah mengikuti perjalanan panjang tentunya dari timnas Indonesia ini? Seperti apa sih sebetulnya arti dari kelolosan ini? Iya, kalau kita ini kan masih panjang ya, kalau kita berhasil ke ke tingkat selanjutnya, tingkat keempat gitu ya. Ini kan kita masih menghadapi pemain-pemain tim-tim yang cukup kuat, dan ini sebenarnya sudah prestasi tersendiri. Jadi saya tidak ingin membebankan para pemain dengan mewajibkan para pemain untuk lolos ke Piala Dunia misalnya, tapi bermainlah dengan hati dan juga kepercayaan diri sehingga bisa menunjukkan permainan terbaik di lapangan. Jadinya apapun yang terjadi dengan timnas kita, saya pikir ini udah langkah maju gitu ya. Ini yang harus terus ditingkatkan oleh Patrick Kluivert dan timnya. Oke, baik. Saya ingin ke Coach Justin. Coach, tapi kalau kita melihat begitu ya sepanjang kualifikasi kali ini, menurut Coach secara review begitu, pemain mana yang paling konsisten dalam kualifikasi kali ini, Coach Justin? JHS. Untuk saya paling konsisten, Kelvin Verdong juga main sangat bagus. Ole Romani baru masuk. Saya rasa tidak fair untuk membandingkan ya, karena 6 match pertama kita dilatih dengan pelatih yang berbeda. Sekarang 2 match dengan pelatih dengan strategi yang berbeda, dengan filosofi yang berbeda. Tapi berdasarkan 2 match ini, di mana kita melihat progres yang luar biasa, akhirnya kita bisa memiliki striker yang bisa cetak gol 2 match beruntun. Ini kan sebuah plus point. Cuman kita nggak bisa terlalu mengandalkan Ole Romani juga. Pemain-pemain yang lain juga harus bisa cetak gol. Maka dari itu ambil risiko ya di babak pertama terutama, atau di 20-30 menit pertama, agar kita bisa lebih cepat cetak gol. Karena sekali lagi China pun harus menang. Kalau China 2 kali menang, belum tentu mereka lolos. Jadi saya tidak yakin China akan parkir bis, karena mereka juga harus cetak gol. Nah, ini semoga menjadi pertandingan yang seru. Oke, tentu ini juga. Tapi kalau skenario lolos begitu ya, ketika Indonesia harus mengalahkan Cina, Indonesia harus harga mati untuk menang melawan Cina. Kemudian selanjutnya kita akan dihadapkan juga berharap begitu bahwa Jepang bisa mengalahkan Australia. Sedangkan kalau kita lihat selanjutnya Australia pun ini punya motivasi tinggi karena mereka hanya memiliki 1 kemenangan lagi begitu ya. Sementara mereka pernah juga berhasil menahan Jepang. Lantas ketika kita bisa lolos dari Cina, apa tantangan yang selanjutnya akan kita hadapi, Coach Justin? Saya rasa kita harus realistis ya. Seperti tadi Prof yang menghitung-hitung, saya lihat lolos ke grup 4
putaran keempat dan lima itu 80%. Nah ini lebih realistis daripada 1,3% lolos langsung. Lolos langsung berharap Jepang menang lawan Australia dan next berikutnya Australia seri lawan Saudi, kita harus menang lawan Jepang. Saya rasa fans kita mayoritas akan cukup puas kalau kita lolos ke babak keempat karena ini sangat realistis. Dan di babak keempat kita akan ketemu dengan 5 negara dari Timur Tengah. Kita punya pengalaman di grup ini ketemu Saudi dan Bahrain 4 kali main, 2 kali menang, 2 kali seri. Jadi pengalaman kita cukup bagus melawan tim dari Timur Tengah. Hanya yang menjadi catatan adalah di mana kita bermain. Pertama katanya di tempat netral. Itu saya sudah senang. Kalau di tempat netral saya harap di Korea atau Jepang karena cuacanya sama dengan di Belanda. Tapi ada berita lagi, kemungkinan menurut ranking akan main di negara Arab. Nah ini agak repot. Cuman ini kan kita hanya berandai-andai. Saya rasa kalau kita lolos ke putaran keempat, peluang kita cukup besar untuk lolos ke round berikut ke Piala Dunia. Bahkan nggak perlu ke putaran 5. Wah, luar biasa. Lantas kalau dari federasi sendiri, coach apa kemudian yang harus memang disiapkan begitu ya, terutama khususnya adalah mental, mengingat saat ini kita akan melawan Cina juga adalah di kandang sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau kita memang menang karena ini adalah harga mati. Begitu memalukannya tentunya ketika kita tidak bisa mewujudkan itu, coach. Lantas mental seperti apa yang kemudian ini harus dipersiapkan juga, coach? Saya rasa kalau soal mental kita nggak perlu persiapkan mereka. Mereka sudah tahu apa yang mereka hadapin, apa yang mereka harus lakukan ya. Nah dari sisi federasi, tugas federasi itu kan memberikan fasilitas. Dan selama ini federasi sudah melakukan segalanya. Mendatangkan pemain, mendatangkan pelatih, direktur, advisor, bahkan Simon Tamata terakhir gabung. Ini tugas federasi sudah mereka lakukan. Sekarang tinggal pelatih melakukan kerjaan dan juga pemain karena mereka yang harus mengeksekusikan planning dari federasi ke pelatih, pelatih ke pemain. Nah ini yang semua kita harapkan. Ini diharapkan fans bahwa semua akan berjalan smooth, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada kartu merah atau apa. Kalau semua berjalan smooth, semua bisa kontrol emosinya, kontrol egonya agar tidak mendapatkan kartu merah. Saya rasa ya secara kualitas saya bilang kita tetap di atas China. Jadi harusnya kita bisa menang. Ya, hal itu sangat penting sekali untuk menjadi catatan. Nah, coach banyak yang bilang juga bahwa ini bukan hanya sekedar 3 poin semata, tapi soal harga diri dan juga kemudian mimpi untuk tampil di Piala Dunia, coach. Nah, kemudian apa yang seharusnya kita sampaikan juga ke publik begitu ya, untuk kemudian yang menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap timnas dan juga pemain timnas Indonesia menjelang laga untuk beberapa hari lagi, coach. Ya, bahwa kita punya ekspektasi tinggi itu saya rasa melihat perkembangan wajar ya. Kalau kita flashback 5 tahun yang lalu, nggak ada yang mikir kita akan lolos ke Piala Dunia. Yang kita pikir adalah dengan beberapa segelintir naturalisasi kita menang AFF atau SEA Games. Nggak ada yang mikir untuk lolos Piala Dunia. Tapi kita sudah sejauh ini dari pelatih sebelumnya, dari pelatih sekarang diteruskan sehingga kita bisa bermimpi untuk lolos Piala Dunia. Apakah itu realistis? Menurut saya melihat squad yang sekarang ya, itu cukup realistis. Hanya sekali lagi timnas ini dibentuk oleh Pak Erick Thohir bukan hanya untuk Piala Dunia, juga SEA Games, Piala Asia dan berikutnya juga U23, U20, U17 ini harus dipikirkan oleh federasi dan mereka lakukan juga. Contoh Van den Berg sudah pegang U23, Coach Nova U17 yang ikut ke Piala Dunia. Jadi tolong untuk para fans jangan hanya fokus ke Piala Dunia, which is penting, untuk saya juga penting. Tapi jangan lupakan juga proyek-proyek yang lain sehingga kita butuh konsistensi untuk membangun sepak bola Indonesia yang tidak kalah pentingnya. Oke, baik, karena artinya target menang melawan Cina adalah target yang realistis jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua negara maupun dalam pertandingan Indonesia belakangan ini ya, coach ya? Ya, betul sekali. Dan ya sekali lagi sepak bola itu bukan matematika, tidak bisa diprediksi. Dan yang penting enjoy the game, jangan masuk dengan supporter yang luar biasa, koreografi dari Bung Indro yang luar biasa, mereka terbebani, enggak, jangan.
Ini sangat penting sekali. Kalau mereka main lepas, mereka enjoy the game, ya saya nggak melihat kenapa kita harus itu. Dan kalau mungkin ada 1, 2, 3 pemain out of form, bisa dimasukkan pemain baru yang selevel. Contoh, Kambuaya terakhir masuk, bermain luar biasa, pemain Liga 1. Nah, hal ini bisa dilakukan oleh Kluivert karena Kluivert memiliki squad yang sangat variatif. Oke, oke baik. Nah, sepertinya saya ingin ke Bu Indro. Nah, Bu Indro, kalau kita menyambut tadi gitu ya dari jawaban Coach Justin, ini sepertinya cukup bangga juga dengan penampilan dari timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini saat dipegang oleh Pak Erick Thohir. Tapi kalau dari supporter sendiri, Bu Indro mungkin boleh bagikan juga pengalaman begitu ya. Pernah nggak sih mungkin hampir sampai kemudian sangat bangga sekali begitu ya? Mungkin nangis atau mungkin hampir nangis karena memang begitu bangganya terhadap timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir ini, Bung Indro. Pengalaman apa, Bung Indro, yang bisa dibagikan? Iya, kebanggaan itu kita meningkat tentunya ya dengan peningkatan pemain-pemain ataupun permainan dari timnas ya. Tapi juga kita berharap bahwa ada perbaikan di Liga Indonesia gitu misalnya. Lalu juga bagaimana pembinaan usia dini ini juga harus menjadi perhatian juga bagi federasi ya, dan juga supporter, bagaimana supporter ini kan harus juga diurus ya, bagaimana kita jangan sampai tragedi Kanjuruhan gitu misalnya terjadi lagi. Nah, ini yang harus juga diurus oleh federasi, bahwa kita sudah memiliki undang-undang olahraga yang di dalamnya sudah ada tentang supporter. Ini harus segera dibuat aturan turunan dari undang-undang tersebut yang memaksa stakeholder untuk memperbaiki supporter hingga ke akar rumput. Nah, ini yang harus diperhatikan juga oleh federasi. Nah, ini yang kita mau, sehingga misalnya kayak kemarin kejadian ada pengurangan supporter 15% gitu ya. Ini tidak terjadi lagi ke depannya jika memang supporter sudah dievaluasi oleh federasi dan juga oleh seluruh stakeholder sepak bola kita, Mbak. Ya, oke. Bung Indro, terkait dengan perbaikan ini juga kan sebelumnya bahwa Pak Erick Thohir mengingatkan juga agar tidak ada tindakan yang mengarah pada rasisme ya, seperti yang terjadi sebelumnya begitu, sehingga adanya peringatan ini. Nah, bagaimana kemudian respon dari teman-teman supporter terkait dengan rasisme ini, Bung Indro? Iya, kita selalu mensosialisasikan dengan cara apapun, lewat pertemuan langsung, dengan lewat medsos gitu ya, bahwa hate speech selalu juga rasisme ini harus tidak terulang gitu ya, karena ini juga menjadi agenda bagi FIFA untuk mengkampanyekan anti rasisme dan juga anti hate speech. Namun kita membutuhkan juga dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Ini harus juga mengarahkan edukasinya terhadap supporter hingga ke akar rumput, karena kita memiliki keterbatasan secara komunitas ya. Kita memiliki keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya. Nah, ini harus dilakukan oleh seluruh stakeholder, termasuk dalamnya perusahaan, PSSI, lalu juga pemerintah. Itu harus melakukan hal itu semua, Mbak, agar kejadian-kejadian seperti hate speech dan juga rasisme ini tidak terjadi lagi di sepak bola Indonesia. Oke, baik Bu Indro, lantas terhadap kepercayaan Garuda begitu ya, apa yang kemudian menjadikan para supporter ini begitu percaya kepada timnas Garuda Indonesia, meskipun begitu ya terkadang memang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin kita ingin tahu juga seberapa bermaknanya begitu Garuda bagi para supporter timnas Indonesia ini, Bung Indro. Iya, kalau prestasi ini kan tentunya berkaitan dengan semakin banyaknya dukungan dari supporter dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, ini ketika prestasi timnas kita berprestasi dengan mewujudkan kemungkinan untuk memajukan sepak bola masuk ke Piala Dunia misalnya, ini kan menjadi harapan-harapan baru bagi masyarakat kita untuk lebih menerima sepak bola sebagai alat persatuan di Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa sepak bola ini bisa digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Jadinya
kita yakinkan kalau misalnya prestasi demi prestasi tercapai, makanya tentunya masyarakat dan supporter akan semakin mendukung, semakin berani Oke. mendukung bagaimanapun caranya. Oke, baik, luar biasa Bung Indro. Lantas Bung Indro, terakhir prediksi dari supporter timnas Indonesia untuk pertandingan Indonesia melawan Cina seperti apa? Berapa kosong nih Bung Indro? Saya berprediksi kita menang 2-0 atau 3-1 lah Pak. Selisih 2. 2-0, 3-1. Oke, optimis ya Bung Indro. Kalau Coach Justin terakhir prediksinya berapa besar skor Indonesia melawan Cina dan bagaimana kemudian harapan realistisnya tentunya soal kelolosan kita ke babak berikutnya Coach Justin? Saya nggak suka prediksi Mbak, tapi saya setuju kita bisa menang dengan 2-3 gol. Dan soal lolos, saya rasa peluang kita sangat besar dan semua pihak, termasuk supporter, termasuk federasi, termasuk pemain, pelatih, netizen, semoga bersatu di belakang timnas sehingga kita bisa merampungkan di putaran keempat, karena justru saya bilang putaran kelima itu lebih berat daripada putaran 4. Jadi mending kita selesaikan di putaran 4. Itu bisa kalau semua instansi atau semua pihak 1000% berada di belakang timnas. Oke, baik, tentunya harapan kita sama bahwa Indonesia nantinya memiliki kemenangan atas Cina. Bung Indro dan juga Coach Justin, Coach, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangan Anda. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Selamat